Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, ketemu lagi dengan saya di channel ini. Nah, pada video kali ini kita lagi ada di Bandara Internasional Kuala Namu, tepatnya di Kargo Bandara. Nah, kebetulan kita lagi jemput ayam kampung yang kita coba pesan untuk nanti kita coba ternakan. Ayam kampung yang kita jemput ini kebetulan ayam kampung Joper ya kawan-kawan. Nah, kenapa kita pilih Joper bukannya ayam kampung asli, ayam Yudhistira, Ulu, KUB dan lain-lain? Dikarenakan dari Jawa hanya bisa pengiriman satu boxnya itu untuk jenis ini dan kebetulan ini yang ready-nya. Terus kenapa kita belinya cuma satu box? Karena di sini nanti kita coba sambil untuk riset juga ya kawan-kawan. Artinya nanti kita coba riset untuk target-target yang mau kita capai dalam beternak ayam kampung. Sebelum nantinya kita berupaya untuk beternak dalam jumlah yang besar nantinya insya Allah. Oh ya, tips juga dan sekaligus saran juga buat kawan-kawan yang pesan hewan atau ternak atau unggas ayam atau bebek atau apapun dari luar pulau dengan kargo, pastikan begitu barang diterima langsung aja di unboxing di tempat dan dihitung jumlahnya berapa, terus kematiannya jika ada, karena nanti itu untuk jadi laporan kita kepada penjual. Jika memang nanti jumlah dari pembelian yang kita terima tidak sesuai ataupun nanti jika ada jumlah kematian, mana tahu biasanya ada garansi untuk kematian dari pembelian hewan ternak yang kita beli. Setelah semuanya udah kita hitung, udah beres, langkah atau tips berikutnya adalah sebelum beranjak pulang pastikan ayam atau hewan unggas yang kita beli kita berikan toge ya kawan-kawan. Nah, kenapa toge? Nah, nanti pemberian toge ini bertujuan agar ayam tidak kelaparan ataupun kehausan selama dalam perjalanan pulang menuju rumah. Oke, selanjutnya setelah sampai di rumah, kita cek juga apakah ayam dalam kondisi sehat semuanya. Sambil kita mempersiapkan air daripada larutan gula merah untuk kita berikan ke ayam yang baru sampai. Pemberian air larutan gula merah ini nantinya bertujuan untuk memulihkan energi daripada si ayam itu dari proses perjalanan, dari pengiriman sampai tiba di tujuan, yang mana bisa memakan waktu yang cukup lama ya kawan-kawan. Jadi sebagai nantinya salah satu solusi untuk menjaga ayam agar tetap fit ataupun nantinya stres karena selama perjalanan. Oke, langkah selanjutnya kita menimbang ayam atau DOC sebanyak 10% dari jumlah ayam yang kita punya. Nanti akan kita jadikan sampel data untuk sebagai kontrol kita apakah ayam yang kita pelihara ada pertambahan bobot atau tidak. Jika ada pertambahan artinya langkah atau cara pemeliharaan kita lakukan sudah benar, namun jika belum ada pertambahan berarti ada kesalahan dalam pemeliharaan yang nanti kita butuh observasi untuk melihat di mana letak kesalahan yang kita lakukan. Nah, pertambahan bobot ini sendiri nanti kita ada acuannya, yaitu dari jurnal-jurnal dalam pemeliharaan ayam kampung, nanti bisa teman-teman cari di internet. Untuk pakan ayam sendiri di sini kita menggunakan Bravo High Profit 511 untuk masa brooding dengan takaran 5 gram per ekor per hari. Jadi kalau ayam kita 100 ekor berarti kita berikan adalah 5 ons atau setengah kilo. Selanjutnya langsung aja kita pindahkan DOC atau ayam-ayam tadi ke kandang yang sudah kita siapkan. Oh ya, untuk kandang ayamnya sendiri teman-teman bisa lihat video pembuatannya ya, itu di pojok kiri atas ya. Oh ya, untuk pemanasnya sendiri kita menggunakan lampu pijar ya kawan-kawan. Nah, untuk ukuran kandang kita ini adalah panjangnya itu 2 meter, lebar 1 meter, tingginya 1 meter. Nah, di sini kita berikan 400 watt ya kawan-kawan totalnya, yang mana 400 watt ini kita bagi-bagi menjadi 4 lampu yang mana masing-masing 100 watt. Nah, untuk kandang sendiri di sini masih perlu kita tutup terpal karena posisi kandang tidak di dalam ruangan ya kawan-kawan.
Oke, jadi itulah tips dan trik untuk kawan-kawan yang masih baru dan ingin mencoba ternak unggas apapun, khususnya ketika membeli bibit dari luar pulau dengan kargo. Jadi sekian dulu videonya, semoga bermanfaat dan terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan tak lupa pula doain saya juga semoga saya bisa update setiap harinya untuk memantau pertumbuhan ayam dari DOC hingga panen, guna untuk pembelajaran ya buat kita semuanya, insya Allah. Jadi saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat untuk kita semuanya.